Ya ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sekarang masuk hari yang ke-11 ya. Di bulan Ramadan. 10 hari sudah lewat. Semoga amal ibadah kita 10 hari Ramadan diterima sebagai amal saleh kita insyaallah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan alam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang akhir zaman. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini adalah bagaimana kita menjemput akhir hidup bahagia. Memang sebenarnya hidup di dunia ini satu hal yang harus kita pahamkan adalah bahwa sebanyak mungkin kita harus banyak berbuat kebaikan agar nanti di akhir hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Tinggal di surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang tidak tara. Tinggal di surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Allah disebut Yaumul Mazid. Yaumul Mazid itu artinya hari bonus. Dulu Nabi Musa alaihissalam diminta oleh orang-orang Bani Israel mengatakan, "Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Hai Musa, kami nggak akan beriman kepada Allah sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Dan permintaan itu disampaikan oleh Musa kepada Allah SWT. Diabadikan dalam Al-Quran dan kisahnya ada. Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkan dirimu." Dan kata firman Allah, "Engkau perhatikan gunung itu ya Musa, jika gunung itu nggak hancur, engkau akan bisa aku." Dan ternyata gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Disitulah sadar Nabi Musa dan dia bertobat pada Allah dan mengatakan ampun. Akhirnya tidak lagi ada permintaan itu, mau melihat Allah dengan mata kepala sendiri di saat di dunia. Tapi ternyata oleh Allah diberikan nanti di surga ketika disebut dengan Yaumul Mazid, hari bonus. Semua penghuni surga akan bisa melihat Allah SWT. Ini kenikmatan yang tiada tara, kebahagiaan yang tidak tara bisa melihat Sang Pencipta kita. Cuman akhir hidupnya harus benar. Dan itu bernama kematian. Justru kebanyakan masyarakat kita sieun sama yang namanya maut. Beres? Beres? Cik, ibu-ibu ada misalnya di komplek ibu-ibu bikin komplek, misalnya bikin perkumpulan pencinta kematian. Daftar tuh. Mau. Padahal pintu gerbang pertama kita bisa bertemu dengan Allah, pintu gerbang pertama kita bisa masuk surga adalah kematian. Makanya bagaimana kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul. Kita minta ingin berakhir hidup dengan yang baik. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu ingin nggak husnul khotimah? Ingin nggak? Ingin nggak? Ingin. Tahu nggak ibu nanti matinya seperti apa? Nggak tahu. Begitulah. Padahal kita akan tahu mati kita bagaimana. Sederhana, yaitu lihatlah bagaimana ibu hidup. Itulah tanda-tanda bagaimana dia akan mati.
Yang bisa melihat hidup kita sendiri adalah diri kita sendiri. Karena kalau ada orang lain banyak, dia tahu itu. Tapi ketika sendirian, kita yang tahu diri kita sendiri, orang lain nggak tahu karena nggak ketemu. Benar nggak? Di kamar misal sendirian, apa yang kita kerjakan orang lain tahu nggak? Nggak. Makanya kuncinya agar kita bisa menjemput akhir hidup bahagia adalah bagaimana kita matinya. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan disebutkan oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Ini penting nih, agar ibu-ibu bisa berakhir hidup bahagia. Proses kematiannya insya Allah husnul khotimah. Bagaimana caranya? Lihat bagaimana ibu hidup. Makanya Allah katakan di sini, ceritakan Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, kami akan mengujimu selama ibu hidup. Selama kamu hidup, kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan, dan semuanya akan kembali kepada kami. Maksudnya apa? Semuanya akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang ibu lakukan selama ibu-ibu hidup. Itu berarti dengan demikian Allah sudah memberikan cara agar kita bisa berakhir husnul khotimah. Cara hidup ibu-ibu seperti apa, cara hidup jamaah seperti apa, itulah nanti akan menunjukkan akhirnya seperti apa. Ingin nggak meninggal dalam keadaan lagi baca Quran? Ingin nggak? Coba mikir ibu-ibu, bagaimana mungkin dia akan meninggal dalam keadaan baca Quran kalau nggak pernah baca Quran? Halo, assalamualaikum. Mungkin nggak? Orang nggak baca Quran. Ingin meninggal di dalam masjid lagi sholat, ingin nggak? Ingin. Bagaimana mungkin dia akan meninggal dalam masjid kalau dia tidak pernah? Tuh, udah apa ibu-ibu tuh? Itu. Makanya Allah akan menguji kita dengan kebaikan keburukan, bisyarri wal khairi. Jadi selama hidup dunia ibu-ibu itu ujian dari Allah. Makanya dunia itu tempatnya ujian. Darul ibtila kalau bahasa Al-Qur'annya, tempat ujian. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan. Termasuk Ramadan loh. Ramadan itu ujian. Ibu-ibu lulus nggak? Kalau lulus, kemungkinan besar husnul khotimah. Karena manfaat dari Ramadan, kata baginda Rasulullah SAW, in kum minan nar, dibebaskan dari api neraka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu Ramadan. Bulan ampunan Allah SWT, maghfirah, bulan barokah, dilipat gandakan pahala luar biasa, yang ujung-ujungnya balasan buat di mana? Balasan untuk masuk surga. Tapi hari ini kita saksikan sebenarnya Ramadan itu banyak gagalnya. Saya nanya ke ibu-ibu, Bu, Ramadan itu tujuan sebenarnya mengendalikan nafsu atau mengubah nafsu? Jawabannya benar, mengendalikan nafsu. Tapi yang terjadi mengubah nafsu. Nggak percaya? Nggak percaya? Oke,
Saya ambil contoh aja saudara. Ibu ingin nggak dosa diampunkan oleh Allah? Gampang, ikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah, ikuti aku, ikuti baginda, maka dosamu akan diampunkan oleh Allah. Mengikuti baginda, dosa diampunkan. Saya nanya sama ibu-ibu, Rasul berbuka puasa dengan kurma, betul? Betul? Kalau kita berbuka puasa dengan kurma, mengikuti Rasul nggak? Mengikuti Rasul nggak? Dosa diampunkan selain pahala puasa. Sekarang jujur, depan kita ada bala-bala, ada kurma, mana yang pertama dimakan? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kurma bala-bala. Kenapa? Jawaban pasti satu, jawabannya pika resep. Laras? Berarti pika resep nafsu bukan? Nafsu bukan? Berarti ibu-ibu mengumbar nafsu, bukan mengendalikan nafsu. Maka yang dibicarakan selama Ramadan bukanlah mengendalikan nafsu, anu pika hoyongun, anu pika resep. Padahal baginda mengatakan huffatil jannah bimakari, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan Ramadan isinya sebenarnya hal-hal yang tidak menyenangkan. Sok aja, lebih enak mana? Tidur atau bangun malam? Tidur. Lebih enak mana? Dari subuh sampai maghrib menahan lapar, haus, atau makan? Lebih enak mana? Makan. Tapi oleh Allah diperintahkan kita menahan dari subuh sampai maghrib, menahan lapar dan haus. Nggak boleh marah, nggak boleh berkata kotor. Bayangkan, sesuatu yang nggak menyenangkan. Begitu azan maghrib, berkabeh semua lihat, yang ada mengumbar nafsu. Akibatnya Ramadan lewat saja. Bagaimana kan husnul khotimah kalau isi Ramadannya mengumbar syahwat? Cik, semuanya bicara di Ramadan itu anu pika resep. So contoh taraweh, pengen lama pengen cepet. Kenapa pengen cepet? Pika resep. Laras? Padahal kalau kita lihat sunnahnya lama cepet, lama. Bahkan di Jawa Tengah saya baca di media itu sholat taraweh 23 rakaat 7 menit beres. Itu masjidnya penuh luar biasa. Kenapa? Pika resep. Halo, assalamualaikum. Makanya akhirnya gimana? Hidupnya seperti itu, yang dipikirkan anu pika resep nahungkul, maka peluang dia untuk husnul khotimah wallahu a'lam. Tapi kalau dia menjaga ketaatannya kepada Allah, kepada Rasul, peluang menjemput akhir hidup bahagia terbuka lebar, yang disebut dengan husnul khotimah. Suatu saat baginda Isra Mi'raj dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke Sidratil Muntaha. Oleh Allah SWT baginda diperlihatkan neraka, dan rasa baginda kaget melihat di neraka paling banyak penghuninya wanita. Wanita. Ditanya oleh baginda pada malaikat, wanita macam apa yang ada di neraka? Ternyata penyebabnya adalah wanita itu nggak bersyukur dengan adanya suami. Ini penting ini. Tidak menghormati suami. Kalau ditanya kayak begitu, jawabannya orang-orang itu, para wanita tuh siga orang Jepang, atuda gitu, seueur atuda. Beres teh? Kunaon ibu? Atuda.
orang Jepang atau dah. Lihat Siti Asia. Siti Asia bersuamikan siapa? Fir'aun, manusia yang membangkang pada Allah, tapi dia tetap taat pada Fir'aun. Selama perintahnya tidak maksiat, selama perintahnya bukan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, taat, walaupun kadang-kadang nggak suka dia. Kan gitu. Maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kezaliman Fir'aun. Yang luar biasa menarik dari doanya Siti Asia ini, buat ibu-ibu, dia tidak berdoa aku berlindung kepadamu ya Allah dari kezaliman suamiku, nggak ada kata-kata suamiku, yang ada Fir'aun. Ini penting nih, karena suami itu kedudukan, bukan orang. Dan kita para istri harus menghormati suami sebagai kedudukan dari Allah SWT yang diberikan perintah oleh Allah. Sekarang banyak orang curhat di Facebook, di sosial media, di mana suami saya, istri saya, begitulah. Padahal tadi bagaimana dia selama di dunia hidupnya harus dijaga ketaatan dia pada Allah, ketaatan dia pada Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Tadi wa nabluku bisyarri wa khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Nanti semuanya akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau isinya udah ketaatan luar biasa, subhanallah. Jadi sebenarnya simpulnya gini aja, kalau ingin menjemput akhir hidup yang bahagia, itu ada pada rukun iman yang keenam. Puncaknya orang hidup itu ada pada rukun iman yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Iman kepada takdir, qada dan qadar, benar semuanya. Cuman Allah. Puncaknya orang bertauhid itu ada pada rukun keimanan yang keenam. Artinya bagi orang beriman, takdir yang Allah berikan kepada dirinya semuanya berujung kebaikan. Karena tadi Allah beri kesempatan kita selama hidup dunia banyak berbuat baik agar cukup modal kita, banyak bekal kita untuk masuk surga. Jangan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak, sesuatu yang indah, baru kita merasa dekat dengan Allah. Begitu sesuatu yang gak kita sukai terjadi, begitu suatu musibah yang terjadi, mulai kita tanpa disadari menuduh Allah. Wa izal insan mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Oh, Allah dekat, Allah memuji. Wa iza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika rizkinya ditahan, diberikan sesuatu tidak mengenakan oleh Allah, dia mengatakan rabbi ahanan, Allah sedang menghina saya. Menuduh dia ke Allah, sebagaimana iblis menuduh Allah telah menyesatkan dirinya. Kata iblis apa? Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Lihat bahasanya, lihat. Makanya oleh Allah, iblis ar-rajim, terkutuk. Karena ketika manusia menuduh Allah, ketika manusia menyalahkan Allah tanpa dia sadari, nggak akan bisa mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Allah nggak akan rugi ketika semua manusia seluruh dunia kafir kepada Allah, nggak rugi. Kan banyak orang mulai meninggalkan ibadah gara-gara hidup susah wae, dapat anak siga kitu, dapat suami siga kieu, dapat siga kitu. Percuma ibadah mah kieu wae, tetangga orang tara sholat, hidupnya enak banget. Tuh, coba. Oke, ibu-ibu siap?
Nanti selesai acara ini pulang ke rumah, temui suami yang masih punya suami, peluk suami, cium suami, bilang aku cinta padamu. Ketos buka. Tuh kaget, jangan ujuk-ujuk. Pakai prolog heula tadi pengajian gitu. Nanti kalau ujuk-ujuk langsung dipegang tarangna, ayo nona gitu. Ibu ya, temui suami, peluk suami, cium suami, bilang apa? I love you, aku cinta padamu. I love you, ngarang aja. Kenapa ada seserian ya? Tapi masih mending sih, di sini cuma seserian hukul. Di tempat lain pengajian ibu-ibu saya bilang sama gitu kan, tolong ketemu suami, peluk suami, bilang gitu, semuanya kompak. Gitu. Ngeri saya. Masya Allah. Jadi sebenarnya untuk menjemput hidup yang bahagia, bagaimana kita menjaga ketaatan kita pada Allah dalam berbagai kondisi, dalam bagaimana keadaan pun. Karena bagi Allah dunia itu ujian, suka dan duka, senang dan susah. Jaga keimanan, jaga ketaatan kita kepada Allah. Dan itu dilatih 1 bulan penuh oleh namanya bulan Ramadan. Semua serba nggak enak, menahan makan, menahan haus, menahan kata-kata yang nggak benar, semuanya dilatih oleh Allah. Maka disebut bulan pembinaan, bulan latihan. Cuman ternyata secara realita Ramadan diisi justru anu yang dibicarakan, anu pika resep, anu pika ho. So kita lihat salah jawaban makanya akhirnya ya ujungnya nggak sukses. Sahur suruhnya di awal di akhir, ya yang namanya di akhir waktunya banyak pendek, yang namanya pendek waktunya banyak makan dikit. Kenyataan makan 3:30 udah mulai sahur, bukan di akhir. Ada waktu sejam buat sampai nunggu subuh, ngapain? Tidur lagi. Secara medis orang habis makan kenyang tidur sehat nggak? Nggak. Tidak lakukan. Kenapa? Pikirnya. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa diawalkan, nunggu azan dulu, diawalkan, disegerakan. Yang namanya segera banyak sedikit waktunya, sedikit. Jadi buka sahur sedikit juga, buka saum sedikit juga. Biar waktu maghrib nggak usah dimundur-mundurin. Ini sampai dimundurin sampai 20 menit nunggu komatnya. Kenapa? Kerdahar keneh. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan. Cuma pilihannya apa? Makanya Allah akan menguji kita di situ semuanya, suka dan duka. Sampai Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 179. Ali Imran itu. Maka Allah liyazaral mu'minina ala antum alaihi, kata Allah. Hatta yamizal khabisa minat taib. Allah gak akan pernah membiarkan orang-orang beriman seperti hari ini kamu. Hatta yamizal khabisa minat taib, sampai Allah membedakan, memisahkan mana kamu yang buruk, mana kamu yang baik, mana yang husnul khotimah, mana yang su'ul khotimah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, saudara sepupu Rasul, anak paman yang bernama Abbas, dia mengatakan Allah akan menguji dari semua aspek kehidupan dunia, suka duka, menang kalah, semuanya, kaya miskin, semuanya. Apakah kita tetap konsisten taat pada Allah dan Rasulnya atau tidak? Dan itu akan terlihat ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul
maut yang disebut dengan husnul khatimah. Itu Allah katakan Al-Imran 179. Tinggal kita mau memakai itu gitu. Ya, mangga Ibu. Ini gambaran buat kita. Saya sempat dirawat di rumah sakit Al-Islam. Ustadz kan kenal, jadi pada nengok dia. Nah, kesempatan saya nanya. Ketika saya dirawat, saya nanya, Ustadz, punten naros, tugas Ustadz di rumah sakit apa saja selain ngisi ceramah, pengajian? Ternyata menemani pasien yang meninggal dunia. Oh, mentalkin ya? Ya Ustadz, talkin. Jadi kalau di rumah sakit Al-Islam beda, kode blue, nah itu panggilan buat Ustadz, pasiennya sedang mengalami sakaratul maut. Nah itu kode blue tuh, pakai kode blue, nah, itu sering saya dengar tuh. Terus saya nanya, kalau gitu boleh nanya lagi nggak Ustadz, apa? Kebanyakan pasien yang Ustadz temenin bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Dia mengatakan kebanyakan, mungkin disebutkan lah sekitar 85% bahkan 90% tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pasien tinggal di rumah sakit Islam yang ada ustadznya gak bisa. Lalu saya bilang, kalau gitu suruh khotimah dong. Enggak Ustaz, saya nggak berani jawab, kata Ustadz itu. Kenapa? Itu urusan Allah. Tapi yang jelas yang saya dengar, yang dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, saya meyakini dia husnul khotimah. Yang tidak mengucapkan wallahu a'lam, bukan wilayah saya, bukan hak saya menyimpulkan, itu urusan Allah. Karena boleh jadi di hatinya mengucapkan la ilaha illallah, kadang-kadang. Itu rumah sakit Islam yang ada ustadznya. Ternyata apa? Sekarang banyak orang Bandung lebih suka keluarganya dirawat di rumah sakit yang bukan, yang ada ustadznya, bahkan rumah sakit non Islam, dengan alasan apa? Pelayanan terbaik, nggak mikir bagaimana matinya saudaranya di rumah sakit itu. Ternyata apa? Rohaniawan mereka datang mendampinginya yang tidak seagama dengan kita. Di sini masalahnya, bagaimana kita menjaga ketaatan kita pada Allah dan Rasul dalam berbagai kondisi apapun, karena dunia itu sementara. Separah-parahnya, sederita-deritanya kita berakhir dengan ajal yang datang, dan kita berharap ajal kita husnul. Jaga ketaatan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Itulah rukun iman yang keenam, takdir baik dan buruk. Dia nggak pernah memandang takdir Allah itu buruk, berujung kebaikan, walaupun isi takdirnya keburukan. Contoh, kita nggak punya sakit nih ibu-ibu, disuntik, itu pengalaman baik, pengalaman buruk? Halo? Buruk kan? Karena nggak ada penyebab, nggak sakit kok disuntik, pengalaman buruk. Tiba-tiba COVID-19, kata ulama semua harus divaksin. Vaksin disuntik nggak? Suntik. Baik buruk? Baik buruk? Divaksin baik buruk? Baik, cuman caranya nggak enak, disuntik, nggak suka kita, tapi kita lakukan. Kenapa? Kebaikan. Begitulah orang beriman terhadap apa yang Allah berikan pada dirinya. Ketika mendapat kenikmatan dia bersyukur, ketika mendapat musibah dia bersabar. Ini curhat ke Facebook, curhat ke TikTokan, curhat, ya Allah hidup kita yang gini. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku istri yang soleha. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Share. Boleh nggak? Boleh. Tapi niatnya nggak. Nah ini
gambaran buat kita semua bagaimana kita menjemput air hidup yang bahagia. Ujungnya bahagia ternyata adalah bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah. Maka salah satu manfaat orang yang bertawakal secara sempurna kepada Allah, tidak dihisap di yaumil hisab, langsung masuk surga. Kenapa tawakal kepada Allah? Husnuzon kepada Allah, apapun yang Allah berikan kebaikan semua. Tawakal Allah. Maka setiap kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa, harusnya itu kita pegang. Jadi kejadian di luar rumah nggak pernah terpikir oleh kita. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, berakhir baik. Contoh kasus pesawat yang jatuh. Awalnya penumpang yang terlambat marah-marah sama maskapai penerbangan. Kenapa ditinggalkan kami? Telat cuma sekian menit, ditinggalkan. Payah segala macam. Begitu mendengar kecelakaan, bersyukur dia. Semua penumpangnya tewas. Sok. Karena kalau dia pikirkan benar-benar, dia serahkan semuanya ke Allah. Apa yang Allah berikan adalah itu yang dibutuhkan oleh kita. Sementara kita lebih fokus kepada apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuhkan. Anu pika kalau nggak dapet gaya orang Jepang deh, atuh. Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu, masalah nggak kalau nggak ada THR tahun ayeuna? Oh, masalah. Allahu Akbar. Makanya isi Ramadannya bagaimana dapat duit yang banyak, jualan KB gitu kan, hampers segala macam, hampers jualan. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan, udah halal kok. Cuma kita mesti siap mental, karena kita nggak tahu mati kita kapan. Nah ini penting nih, Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, kita nggak tahu mati kita kapan. Artinya kita harus siap selalu, setiap saat. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap sebagai seorang muslim. Apa itu muslim? Berserah diri kepada Allah, tawakal ala Allah. Apapun yang terjadi, nggak akan pernah Allah menzalimi hamba yang beriman. Kalau ibu bapak jaga iman bapak ibu kepada Allah, kepada Rasul, dilindungi oleh Allah walaupun mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita, padahal jelas-jelas buktinya baju Nabi Yusuf yang belakang sobek. Berarti yang salah siapa? Wanita maksa Nabi Yusuf untuk berbuat zina. Nabi Yusuf nggak mau, dia lari, baju sobeknya belakang. Tapi tetap saja pengadilan memutuskan Nabi Yusuf yang bersalah, masuk penjara. Nggak menyenangkan, tapi menyelamatkan, sehingga nggak ada wanita yang menggoda Nabi Yusuf lagi. Kenapa? Nggak ada yang mau ke penjara. Di situ oleh Allah Nabi Yusuf diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi di penjara. So, diberikan bonus oleh Allah, diangkat jadi Rasul, dia bisa menyelesaikan masalah pacekliknya Mesir selama 7 tahun. Bukan hanya itu, dia bisa bertemu kembali dengan saudara dan ayahnya. Saya nanya ke ibu-ibu, saudara Nabi Yusuf yang 10 orang yang menyemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya kan? Sementara Binyamin kan adik kandungnya, ya kan, ada kurang 12 bersaudara. 10 itu beda ibu. Jadi Nabi Yakub punya istri 2. Istri yang pertama itu punya anak 10. Nah istri yang kedua punya anak Nabi Yusuf dan Binyamin. Istrinya Nabi Yakub itu dua-duanya adik kakak.
Dulu masih boleh ya, gitu loh. Syahadatnya masih boleh, sekarang nggak boleh, harus salah satunya gitu. Nah itu tuh. Saya nanya, saudara Nabi Yusuf jahat atau baik? Tuh kan, pemahaman kita masih begitu jahat, Pak Ustadz. Padahal buka ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 133. Di situ disebutkan bagaimana Nabi Yakub mau meninggal dunia, dikumpulkan semua anak-anaknya yang 12. Apa perkataan Nabi Yakub menjelang meninggal dunia? Mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku tiada? Dan jawaban 12 anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun. Semua anak Nabi Yakub muslim, berserah diri pada Allah, sehingga Nabi Yusuf dengan saudaranya saroleh akhir hidup bahagia. Jangan lihat masa kecilnya, itu kan masa lalu. Kisah Nabi Yusuf yang dicemplungkan ke sumur, disuntrungkan ke sumur, itu masa lalu, masih kecil. Akhir hidupnya ternyata semuanya soleh. Perjuangan bapaknya yang luar biasa, Nabi Yakub. Kenapa dia mampu bisa mendidik anaknya menjaga ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah diterjaga sehingga semuanya soleh. Ini penting buat kita para orang tua, jangan pernah berputus asa terhadap keluarga kita yang jauh dari nilai agama. Terus berjuang, terus berjuang. Jangan pernah disimpulkan, susah, bebel, gas welah, masing-masing we. Ya Allah ya Rabb. Orang kayak gitu berarti nggak siap dengan apa yang Allah berikan. Contoh siapa? Nabi Yunus alaihissalam, dia lari dari kaumnya karena kaumnya nggak mau dengerin dakwahnya. Dia lari, oleh Allah ditegur dengan cara dimasukkan dalam perut ikan paus. Kalau dia nggak berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kalau dia nggak mengulang-ulang kata-kata itu, nggak akan diampunkan oleh Allah Nabi Yunus dan dijadikan kotoran makanan ikan paus. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sambil menangis, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dikeluarkan Nabi Yunus dan kembali ke kaumnya, semua kaumnya masuk Islam. Disitulah mendapat kenikmatan dia bersyukur, mendapat musibah dia bersabar, dan semuanya dilatih Ramadan, syukur dan sabar. Tapi kenyataannya Ramadan yang dibicarakan pika hoyong dan pikara sepe. Cek rek buka jeng naon pasti anu pikara sepe resta. Saya sarankan, makanya kurma aja cukup, udah tadi kuma-kumakeun kantun. Oh, mantap tuh. Setuju enggak? Atau udah kita tuh udah terus teh. Yuk kita perbaiki insyaallah. Ya, apa nih Kang? Oh iya, siap. Gitu. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita beriman kepada takdir. Dan takdir bagi orang beriman nggak ada yang buruk walaupun isinya keburukan. Ya contoh kemarin COVID-19 kan keburukan kan, tapi ternyata hikmahnya apa? Banyak. Jadi sering ke keluarga, ngumpul segala macam. Wah subhanallah, sistem online luar biasa, kebaikannya banyak kalau kita bersikap dengan tadi tawakal ala Allah. Allahu Akbar. Para suami yang nggak pernah jadi imam terpaksa jadi imam karena Ramadannya harus di rumah, jadi imam, jadi ngapalin surat, jadi tambah, subhanallah. Lihat ibu-ibu yang tadinya nggak sibuk belajar, mulai neangan pelajaran anak-anak online teh, subhanallah, kebaikan banyak. Siap jamaah? Bagaimana kita untuk menjemput akhir hidup yang bahagia adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan masing-masing berbeda. Nggak usah menilai satu sama lain tawakalnya orang-orang berbeda-beda, karena Allah menciptakan surga juga banyak tingkatnya.
Artinya kita nggak boleh mengklaim bahwa kita paling tawakal, nggak boleh mengklaim bahwa kita paling soleh, nggak boleh. Biarkanlah antara kita dengan Allah yang tahu seberapa solehnya kita. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, hanya Allah yang tahu. Sampai Allah mengatakan, fala tuzakkun wa anfusakum, jangan kau merasa paling suci dirimu, Allah yang tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa, Allah yang tahu siapa di antara kamu yang paling soleh. Nggak perlu kita berkomentar saya soleh, nggak perlu. Sudah masing-masing aja. Yang jelas kalau ada saudara kita berbuat yang kurang, tegur dia dengan cara yang baik, ajari dia dengan cara yang baik. Yuk kita sama-sama tastabikul khairat, sehingga semuanya peluang untuk menjemput akhir hidup bahagia pun terbuka. Yang ada saling mencintai, yang ada saling menolong, yang ada saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Siap jamaah? Siap ibu-ibu, bapak-bapak? Pulang ke rumah, temui pasangannya, kemudian lakukan tadi, bilang apa? Aku cinta padamu, alepi wae, so bahasa Inggris wae. Aku cinta, insyaallah. Ke anak juga begitu, semuanya. Mudah-mudahan, ya, insyaallah. Kita akhirnya semoga dimudahkan oleh Allah untuk menjemput akhir hidup yang bahagia, insyaallah. Semoga kita selalu husnul khotimah, insyaallah. Diampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan oleh Allah segala kesalahan kita. Wallahu bisawab, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, hatur nuhun. Saya mau ke arah bapak-bapak sebentar ya. Mohon bapak-bapak berkenan untuk maju, bapak-bapak di sini. Jadi bapak-bapak menghadap ke panggung. Di sini punten ya. Jadi bapak-bapak untuk menghadang supaya ibu-ibu nggak ini ya, nggak ke depan lagi. Ini betul panitia, bapak-bapak di sini atau di depan ibu-ibu? Di depan di sini. Oh iya, diarahkan dari tim Darut Tauhid. Silahkan, bapak-bapak ternyata di depan. Silahkan, bapak-bapak terus ke sebelah sini Pak. Ke sebelah sini Pak.